Hello everyone, let me introduce myself. My name is Moripapindi Purnama Priyanti. Kali ini saya ingin mempresentasikan teori Phillips Curve, hubungan antara inflasi dan pengangguran, implikasi kebijakan dari hubungan inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada pengertian Phillips Curve. Apa itu Phillips Curve? Phillips Curve adalah teori ekonomi yang menggambarkan hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam suatu perekonomian. Dikenalkan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958, teori ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran rendah, inflasi cenderung tinggi, dan sebaliknya. Phillips Curve mengimplikasikan bahwa ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, di mana kebijakan ini yang bertujuan menurunkan pengangguran dapat menyebabkan kenaikan inflasi dan sebaliknya. Selanjutnya ada hubungan inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada inflasi tinggi dan pengangguran rendah. Ketika perekonomian tumbuh pesat, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Perusahaan untuk memenuhi permintaan ini akan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Dampaknya, penurunan pengangguran ini dapat menyebabkan kenaikan upah. Ketika upah meningkat, biaya produksi juga meningkat, yang seringkali diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi sehingga menyebabkan inflasi. Yang kedua, inflasi rendah dan pengangguran tinggi. Dalam situasi resesi atau perlambatan ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Perusahaan akan mengurangi produksi dan melakukan pemecatan karyawan. Dampaknya, kenaikan pengangguran akan mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan permintaan agregat, dan akhirnya menyebabkan penurunan inflasi, bahkan deflasi. Di sini ada salah satu faktor yang dapat menggeser Phillips Curve jangka pendek, yaitu ekspektasi inflasi. Jika masyarakat mulai mengharapkan inflasi yang lebih tinggi di masa depan, ini dapat menyebabkan perusahaan menaikkan harga dan upah. Peningkatan ekspektasi inflasi akan menggeser Phillips Curve ke kanan sehingga meningkatkan inflasi untuk tingkat pengangguran tertentu. Selanjutnya ada pembahasan tentang Phillips Curve jangka panjang. Phillips Curve jangka panjang menunjukkan bahwa tidak ada trade-off stabil antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka panjang, tingkat pengangguran cenderung menuju tingkat alami, di mana inflasi tidak akan meningkat atau menurun secara signifikan. Jika inflasi meningkat, masyarakat akan menyesuaikan ekspektasi inflasi, mengubah perilaku harga dan upah. Kurva ini menjadi vertikal pada tingkat pengangguran alami, menunjukkan bahwa usaha untuk menurunkan pengangguran di bawah tingkat alami hanya akan menyebabkan inflasi meningkat. Oleh karena itu, kebijakan yang fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi lebih efektif daripada mencoba mengurangi pengangguran secara berkelanjutan. Selanjutnya ada implikasi kebijakan dari hubungan inflasi dan pengangguran. Yang pertama ada kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pengangguran. Misalnya menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi yang dapat menurunkan pengangguran tetapi berisiko meningkatkan inflasi. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun ini berpotensi meningkatkan inflasi. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur atau program bantuan sosial dapat mengurangi pengangguran. Namun peningkatan pengeluaran ini juga dapat meningkatkan inflasi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Selanjutnya ada trade-off inflasi dan pengangguran. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dapat menyebabkan inflasi meningkat dan sebaliknya. Ini menciptakan trade-off yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Contohnya seperti jika pemerintah memperkenalkan stimulus untuk mengurangi pengangguran, hal ini dapat menekankan inflasi. Namun jika inflasi naik terlalu tinggi, bank sentral mungkin harus menaikkan suku bunga yang dapat meningkatkan pengangguran. Setelah itu ada keterbatasan Phillips Curve. Dalam jangka pendek, hubungan antara inflasi dan pengangguran mungkin terlihat jelas. Namun dalam jangka panjang, hubungan ini
menjadi lebih kompleks. Misalnya, jika inflasi terus meningkat, ekspektasi masyarakat juga akan meningkat gitu kan, yang dapat mengubah perilaku ekonomi. Contohnya pada tahun 1970-an, banyak negara mengalami stagflasi, situasi di mana inflasi tinggi dan pengangguran tinggi terjadi bersamaan, yang bertentangan dengan Phillips Curve. Kesimpulannya, Phillips Curve menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran dengan perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek terdapat trade-off antara inflasi dan pengangguran, di mana kebijakan moneter ekspansif dapat mengurangi pengangguran, tetapi meningkatkan inflasi. Namun dalam jangka panjang, kurva ini menjadi vertikal pada tingkat pengangguran alami, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan yang fokus pada pengendalian inflasi lebih efektif daripada berusaha menurunkan pengangguran di bawah tingkat alami, karena upaya tersebut dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi tanpa manfaat jangka panjang. That's all my presentation. Thank you.